man ayyara akhahu bizambin falam yamut hatta yaf'ala mislah. Orang yang membuka, mencaci, mempermalukan saudaranya karena saudaranya berbuat dosa, maka dia tidak mati dulu sebelum dia melakukan dosa yang dipermalukan orang lain. Izinkan pertama, sebelum saya menyampaikan sedikit nasihat dan pelajaran, mudah-mudahan harapan Allah memberikan manfaat pertama sekali kepada pribadi saya sendiri, kepada keluarga. Selanjutnya harapan saya kepada Allah, Allah memberikan manfaat kepada seluruh orang muslimin muslimat, wabil khusus para hadirin yang telah berhadir pada hari ini. Ingin saya menyampaikan sedikit menyangkut dengan aturan kita berjamaah, baik salat Jumat maupun salat biasa. Menyangkut dengan jamaah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, menyangkut dengan ketentuan-ketentuan terakad ataupun sah salat berjamaah. Yang kedua adalah menyangkut dengan ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan pahala ataupun fadilat salat berjamaah. Pertama, menyangkut dengan keabsahan adapun kesahihan salat kita ketika kita berjamaah. Yang pertama adalah jangan terdahulu telapak kaki makmum terhadap tumit ataupun kaki bagi imam. Ini insyaallah tidak ada, karena memang imam di depan, makmum di belakang. Syarat yang kedua, pastikan jangan dulu makmum mengucapkan takbir, mengawali takbiratul ihram sebelum imam selesai mengucapkan takbiratul ihram. Ini dipastikan untuk keabsahan, kesahihan agar terangkat salat berjamaah. Untuk sah salat berjamaah, pastikan selesai imam mengucapkan takbiratul ihram sampai dengan ra akbar, Allahu akbar, sampai kepada ra akbar, imam mengucapkan takbir, baru kita makmum memulai takbir Allahu akbar. Bila imam telah mengawali takbir Allah, tetapi belum selesai imam melakukan takbir, mengucapkan takbiratul ihram, ternyata ada makmum yang telah mengawali takbir. Imam baru sampai kepada Allah, makmum sudah memulai dengan takbir Allah. Ini pasti makmum itu tidak terangkat sembahyang. Efeknya, bila pada salat Jumat ternyata umpama pas angka 40 orang yang mustautin sebagai ketentuan terangkat Jumat, pas ada 40 orang, ternyata ada 1-2 orang yang takbirnya sebelum selesai takbir imam, maka dia tidak sah salat. Tinggallah angka umpama 38 orang, maka mengakibatkan seluruh orang tidak sah salat berjamaah, tidak sah salat Jumat. Kenapa? Tidak lagi cukup bilangan. Ya, maka pastikan ini ilmu penting dalam aturan berjamaah. Pastikan takbir kita setelah selesai takbir umum, Allahu akbar, baru kita memulai Allahu akbar. Ini untuk takbiratul ihram, untuk sah sembahyang. Adapun takbir lain, takbir intikalat, pastikan setelah imam selesai mengucapkan takbir intikalatnya,
baru kita mengawali takbir sekaligus bergerak untuk berpindah rukun kepada rukun. Pastikan imam dulu selesai, sampai imam sampai ke tempat sujudnya. Kalau memang dari berdiri Allahu Akbar, imam telah sampai di tempat sujud, setelah selesai takbirnya, baru kita bergerak sertakan dengan Allahu Akbar. Pastikan itu untuk mendapatkan pahala berjamaah. Jadi bila berbarengan bagaimana? Untuk takbir intikalat semayangnya tidak batal, tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, ini penting. Yang kedua, menyangkut dengan keabsahan, adapun kesahihan, adapun terangkatnya untuk sahnya sembahyang kita, pastikan salam makmum setelah minimal sampai mim alaikum, salam pertama dan imam. Assalamualaikum. Itu minimal. Telah sampai kepada mim pada kalimat alaikum, salam pertama dan imam, itu imam mengawali salam, memulai salam, maka sah. Tapi bila belum sampai salam imam ke kalimat mim pada kalimat alaikum, imam mengawali salam, makmum mengawali salam, memulai salam, sedangkan imam belum sampai salamnya kepada mim pada kalimat alaikum, maka ini bisa mengakibatkan batal sembahyang tengku imam. Ini batal. Kalau yang tadi tidak terangkat, artinya apa? Dari pertama kali memang tidak sah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu menyangkut dengan aturan berjamaah untuk sah dan untuk mendapatkan pahala. Maka untuk mendapatkan pahala berjamaah, pastikan saf lurus dan rapat. Jangan ada celah yang ukurannya muat seorang lagi. Itu mengakibatkan jarang saf dan luput pahala berjamaah dalam hal saf. Saf tidak lurus, itu mengakibatkan tidak mendapatkan fadilat berjamaah pada aturan tidak lurus saf, pada saf yang tidak lurus. Ya, tapi kalau yang tadi itu memang tidak sah sembahyang kalau memang mengawali takbir oleh makmum sebelum imam selesai mengucapkan takbiratul ihram. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian untuk lagi mendapatkan pahala berjamaah, antara imam dengan makmum, belakang telapak kaki imam dengan belakang telapak kaki makmum jangan lebih 3 hasta atau jangan lebih 120 cm. Ukuran saf yaitu saf marmar ataupun granit yang 120 cm. Jangan lebih. Contoh misalnya, ya, di situ makmum di garis saf, imam berdiri di atas sajadah, ini lebih 120 cm, tidak mendapatkan pahala. Maka pastikan jangan lebih 120 cm ataupun 3 hasta, lehah bahasa Aceh, mangat merempok pahala berjamaah. Begitu juga antara saf pertama dengan saf kedua dengan saf berikutnya, itu jangan lebih 120 cm atau 3 hasta. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka menyemakmum hana mungkin gesek berikut. Ya, hana mungkin kadang-kadang makmumnya gesek kena uka, dia kejadian ikut. Ya, maka bila memang imam memperhatikan ini lebih 120, maka imam sedikit mundur ke belakang agar jangan lebih kenua ganyan ngan kenua makmum seh pertama baik lebih sertuh 20 cm ataupun baik lebih leha. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itu sekilas saya sampaikan menyangkut dengan aturan berjamaah. Jadi lebih semayang jamaah sah
tapi pahala jamaah. Nah. Yang kedua, kita menginginkan jadi orang baik. Baik pada Allah dan baik pada makhluk. Pada makhluk jadi baik, mudah-mudahan pada Allah juga baik. Untuk menjadi kita orang baik pada makhluk dan baik pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki minimal 4 perkara. Itu minimal harus kita miliki, kita punyai 4 perkara. Pertama adalah mendapat ridha Allah di dalam segala kegiatan kita. Ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, tanya pada hati kita, ini kulakukan, Allah ridha ataupun tidak? Kalau jawabannya Allah ridha, silakan lakukan. Tapi kalau jawabannya Allah marah, Allah murka, maka tinggalkan. Maka untuk mendapatkan ridha Allah, ketika kita telah mendapatkan ridha Allah, Allah merahmati kita, Allah sayang kepada kita. Allah ridha, Allah sayang. Kalau Allah sayang, Allah mengampuni dosa kita. Kalau dosa kita telah diampuni, Allah mudahkan rezeki kita. Allah muliakan kehidupan kita. Dan Allah ridha, Allah sayang, Allah mengampuni dosa kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan yang paling penting adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita teringat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada kita, maka ketika itulah orang bisa menyelamatkan imannya. Ketika mati, kita selamat iman, dan orang yang mati selamat iman adalah itu merupakan modal besar untuk bisa selamat daripada api neraka, dan modal besar untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup kita berupaya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, kita bertanya kepada hati kita, bertanya kepada ilmu. Ini saya lakukan, Allah ridha ataupun tidak? Kalau jawabannya Allah marah, Allah murka, ini kulakukan Allah marah, Allah murka kepada saya, Allah memberikan dosa, Allah memberikan neraka, maka tinggalkan. Tapi kalau yang kita lakukan Allah ridha, maka silakan kita lakukan. Faiza aradta an taf'ala syai'an, bila kamu ingin melakukan sesuatu, fatadabbar akibatahu, maka silakan pikir-pikir akibatnya. Ujung-ujungnya apa? Fa'in kana khairan faf'alhu, jika itu baik silakan lanjutkan. Wa in kana syarran fatrukhu, dan jika itu buruk maka tinggalkan. Maka untuk mendapatkan ridha Allah adalah kuncinya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirrau wa alaniyah, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, alias bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu insya Allah akan kita mendapatkan ridha Allah. Ya, pada bertakwa, tinggal semayang 5 waktu. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban yang memang diwajibkan kepada kita. Ada kewajiban tapi tidak diwajibkan kepada kita. Contohnya, kewajiban haji tapi tidak diwajibkan kepada kita yang miskin. Cuma kepada orang-orang yang mampu. Maka itu tidak ada masalah ketika kita meninggalkan. Tapi ketika kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, salat 5 waktu, kewajiban diwajibkan kepada kita balik berakal. Apa miskin, kaya, tua, muda, tidak ada jadi masalah. Yang penting balik dan berakal, muslim, maka itu kewajiban kita. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan puasa Ramadan. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban zakat. Lakukan hal-hal yang Allah ridha, walaupun nilai tidak wajib.
berupa amalan-amalan sunat dan larangan-larangan Allah baik sirra wa alaniyah, larangan zahir, menjudi, merampok, korupsi, mencuri, membunuh dan lain sebagainya, tinggalkan. Larangan yang sirrau, yang rahasia, penyakit-penyakit yang tercela dalam hati, takabur, riya, ujub, hubbud dunya dan lain sebagainya, itu larangan, tinggalkan. Maka dengan itu insya Allah kita mendapatkan yang pertama ridha Allah untuk menjadi kita orang baik pada Allah dan orang baik pada makhluk lainnya. Yang kedua adalah untuk kita menjadi orang baik, jangan senang ketika melihat orang susah. Jangan senang ketika melihat orang susah. Dan jangan susah ketika kita melihat orang senang. Karena susah ketika ada orang yang senang, dan senang kita ketika melihat orang susah, itu adalah dengki. Dengki melahirkan dari al-hasad, dengki akan berimbas kepada al-haqdu, ku'eh. Kalau dengki cuma di hati tidak senang kepada orang karena orang ada nikmat padanya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang saudara kita, berupa pangkat, berupa jabatan, berupa kekayaan, berupa kesehatan, berupa ketentraman dalam keluarga, kita menginginkan runtuh usahanya, bangkrut usahanya, hancur lebur keluarganya. Yang sehat kita ingin dia sakit, maka itu adalah senang orang susah. Itu dengki. Dengki, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab, menghabiskan kebaikan oleh dengki seperti api menghanguskan kayu yang kering, kayu bakar. Tokoh sekalian yang dimuliakan Allah, juga sebaliknya, jangan senang ketika ada orang yang mudarat, yang melarat, na urung menempak musibah, ya bah bujrai gede. Senang tu tegok musibah, orang susah kita senang, itu namanya adalah juga dengki. Maka dengki akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Maka bagaimana juga orang senang, kita harus senang ketika ada orang yang senang. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada saudara saya. Jangan saya miskin, dia pun juga miskin. Kalaupun saya nggak mampu membantunya, tapi dia telah bisa berdiri sendiri, telah bisa mandiri dengan kehidupannya dan usahanya. Kita harus senang ketika dia senang. Kenapa? Karena dia telah senang, kita ikut senang. Tapi ketika ada saudara kita yang susah, yang menderita, kita juga ikut susah. Itulah yang hadis Nabi, al-Islamu kal jasadi wahid. Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kepala sakit, datang tangan turut memijit. Kenapa? Merasa berduka atas kepala yang sakit. Kaki bawa kepala ke rumah sakit, jalan kaki, ataupun lain sebagainya. Kenapa? Karena merasa ada anggota yang sakit. Tapi ketika senang, semua senang. Ketika susah, semua susah. Itulah yang Nabi menggambarkan Islam itu seperti tubuh yang satu. Kalau Islam seperti itu, maka kita orang Muslim juga harus seperti satu. Ya, gimana? Merasa senang kalau ada saudara kita senang, merasa susah ketika ada saudara kita susah. Ini yang kedua. Ya, yang pertama, jangan susah ketika ada saudara kita senang, dan jangan senang ketika ada saudara kita yang susah. Itu untuk orang lain. Maka orang akan baik kepada kita. Orang tidak marah kepada kita. Kenapa? Karena kita memberikan hak-hak orang lain. Menghormati, memuliakan orang lain. Maka orang akan senang kepada kita. Maka orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan berbuat baik kepada Allah. Maka Nabi bersabda, malam yashkur linnas lam yashkur lillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka saling cinta kasih, saling menyayangi, sehingga Nabi bersabda, "Malam yarham man fil ardi, lam yarhamhu man fis sama." Orang yang tidak berkasih sayang sesama di dalam bumi ini, maka dia tidak akan dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan kasih sayang Allah itu merupakan keuntungan besar. Dari modal duluan kita tanam. Apa itu modalnya? Adalah kita berkasih sayang kepada sesama, maka akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kasih sayang Allah. Yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima, adalah jangan senang ketika kita dipuji dan jangan marah ketika kita dicaci. Dipuji jangan tinggi, dicaci jangan hina, merasa terhina. Kenapa? Sebenarnya ketika kita dipuji oleh orang kepada kita, dipuji itu karena ada dua hal. Pertama, karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Apakah karena akhlak kita yang baik diberikan oleh Allah? Karena kita diberikan hati yang lapang, diberikan murah tangan, sakha, pemurah, sehingga orang senang dan orang memuji kepada kita karena akhlak kita. Itu titipan Allah. Karena Allah ada memberikan kebaikan, nikmat kepada kita. Orang memuji kita. Tidak pantas kita bangga dengan pujian. Kenapa? Itu bukan milik kita. Cuma titipan Allah kepada kita. Apa yang kita banggakan? Itulah yang sering Zainuddin MZ menyampaikan, orang yang ikhlas adalah orang tukang parkir. Mobil mewah dititip, diambil, tidak ada masalah. Kita titipan Allah. Ya, dititip oleh Allah berupa keluarga, berupa harta, nikmat segala macam. Maka dengan itu, titipan itu kita mulia, Allah orang akan memuji kita. Dipuji bukan punya kita, maka jangan tinggi ketika dipuji. Yang kedua, dicaci jangan marah. Kenapa? Dicaci itu karena keburukan-keburukan kita orang mencaci. Ketahuilah, seharusnya kita masih berterima kasih kepada orang yang mencaci. Kenapa? Karena dia belum semua kejahatan kita dia caci. Hanya karena segelintir keburukan kita, kekurangan kita, yang dia tahu tentang kekurangan kita, itulah yang dia mengumpat, mencaci maki. Tapi berapa banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan, Allah menutup keaiban-keaiban kita. Orang tidak mencaci. Maka ketika dia mencaci, apa yang sepatutnya kita katakan? Alhamdulillah, Allah masih menutup sebanyak keburukan-keburukanku, sehingga orang tidak tahu semua keburukan-keburukanku. Yang dicaci cuma sebahagian kejahatanku. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika itu tidak pantas kita membenci orang yang mencaci kita, karena masih banyak keburukan yang orang tidak mencaci. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, ketika Allah menutup kekurangan kita, keaiban kita, jangan buka, Allah telah menutup. Jangan bangga sampaikan kejahatan, maksiat yang kita lakukan. Allah telah menutup. Orang tidak tahu. Coba tunggu sekalian putar kaset dari hari ini ke belakang. Semenjak kita balik minimal, kita banyak tahu apa yang telah kita lakukan, keburukan, dosa-dosa. Tapi berapa kejahatan yang Allah buka, yang orang tahu tentang keburukan kita. Bahkan orang tahu, tapi telah lupa mereka, dilupakan oleh Allah. Tangsang lagi hana perang rapu buat. Nyantuku rahman Allah. Allah murka ketika orang yang membuka keaiban-keaibannya yang Allah telah menutup. Apalagi membuka keaiban orang lain. Allah lebih murka. Seharusnya kita menutup. Man satara aiban min uyubin nas, satarallahu lahu uyubahu yaumal qiyamah. Satu keaiban orang kita tutup, ribuan keaiban kita Allah tutup pada hari kiamat. Maka jangan buka lewat media
tu nak gop back media, jangan kita lakukan. Jangan mengupat. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan kita lakukan. Kenapa? Nabi mengancam, man ayyara akhahu bi dzambin falam yamut hatta yaf'ala mislah. Orang yang membuka, mencaci, mempermalukan saudaranya karena saudaranya berbuat dosa, maka dia tidak mati dulu sebelum dia melakukan dosa yang dipermalukan orang lain. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, le aulia-aulia jamun getim teneruang bak getup aib gop. Ya, tunggu mandum yang dimuliakan Allah. Ada seorang aulia Allah. Ya, jadi di kampungnya Nasira Urina gaknyan kagak taubat kepada Allah atas dosa dilakukan, tapi ada bekas dosa yang tidak bisa dihindari, yaitu gaknyan berbuat zina, tapi kehamil nyoba hamilnya hanang ketongsom, tapi kan katalah kamu menyesal kagak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau telah hamil dari zina. Akhirnya ngetupu wali sira aulia Allah bahwa gaknyan memang telah bertaubat kepada Allah daripada dosa zina, tapi ada bekas zina yang hana bisa dihindari, yaitu hamil gaknyan gepelahi anak di luar nikah. Apa yang dilakukan li aulia buno gejak bak urinangnya gelake anaknya kepada gaknyan. Urinangnya si buno si pula ubai di pole go nebi kelungan sinya arona gebi wateka gebi gecok ho yang gejak geba ada banyak merah diklik ada banyak gepesengam ne jangan kau menangis, bersabarlah nak, ibumu telah meninggal. Hai tunggu-tunggu sekalian, yang sinyak lun nyo mak ika meninggal, hana runsi yang nyo kadiklik anak lun nyen tunggu gesam getun ruang bahasa Aceh getun ruang getup ayat gop getim pegah nyan anak gayan, padahal nyan tunggu mungkin getauriah anak gaangkat kan berbohong, tapi bila saya getauriah gesom bahasa, yaitu maksudnya anaknya adalah anak lum, anak angkat lum, barangkali lah kan, tapi guna pegah pura urinang yang kaget taubat yang malamnya itu pula gom aib getup aib dah ganyan getim cenderung ganyan gecok ada yang gepelahara gepegah anak ganyan mak ika meninggal. Nyo tunggu diceritakan dalam kitab betapa baik akhlak para pendahulu-pendahulu kita. Maka tunggu sekalian, jangan kita membuka aib orang lain, tutuplah aib. Harapan Allah menutup aib-aib kita nanti pada hari kiamat. Semoga bermanfaat kepada luntuan dan kepada Ketua Mandum.